Halo kelas, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa. Kita lanjutkan pembahasan materi dari evaluasi keamanan sistem informasi dari pertemuan sebelumnya. Oke kelas, di pertemuan sebelumnya kita membahas kriptografi yang merupakan implementasi dari salah satu keamanan sistem informasi. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mengevaluasi keamanan sistem informasi. Kita anggap kita sudah mengimplementasikan salah satu mode keamanannya, yaitu dengan menggunakan kriptografi. Nah, seperti yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, ada beberapa kriteria dalam masalah keamanan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah akses kontrol sistem yang digunakan, yang kedua telekomunikasi jaringan yang dipakai, yang ketiga pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, yang keempat kriptografi yang diterapkan, yang kelima arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan, yang keenam adalah pengoperasian dan tata letak fisik dari sistem yang ada, yang ketujuh manajemen risiko, kemudian ada business continuity plan dan disaster recovery plan. Yang kedelapan ada kebutuhan hukum, bentuk investigasi dan kode etik. Oke, dari kriteria ini, dari kriteria masalah keamanan yang harus diperhatikan ini, maka kita perlu untuk mengevaluasi agar kita dapat mengidentifikasi atau setidaknya menyusun prosedur pengendalian keamanan sistem informasi. Jadi untuk menyusun prosedur keamanan informasi dan sistem pengendalian itu, kita harus memahami dulu ada beberapa kriteria masalah keamanan yang harus perhatikan yang saya sebutkan di sini. Ya, dari 8 masalah keamanan ini, faktor-faktor evaluasi keamanan itu ada 3. Kenapa kita harus mengevaluasi keamanan sistem informasi? Itu ada 3 faktornya. Yang pertama itu adalah lubang keamanan. Jadi dari setiap sistem informasi dinyatakan ada lubang keamanan, oleh karena itulah salah satu faktor dari evaluasi keamanan. Yang kedua, faktor yang kedua adanya kesalahan konfigurasi. Jadi dalam sebuah penerapan sistem atau implementasi sistem, maka ada kemungkinan adanya kesalahan konfigurasi. Yang ketiga, adanya penambahan perangkat baru. Jadi faktor evaluasi keamanan yang ketiga ini adanya penambahan perangkat baru, baik itu berupa hardware maupun software. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu dari faktor evaluasi keamanan ini. Kita coba mengevaluasi mulai dari lubang keamanan atau security hole. Sumber lubang keamanan ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya kesalahan desain. Jadi lubang keamanan itu bisa berasal dari adanya kesalahan pada saat desain atau desain flow. Yang kedua, bisa karena implementasi yang kurang baik. Yang ketiga, bisa karena kesalahan konfigurasi. Yang berikutnya bisa karena kesalahan menggunakan program atau sistem. Jadi kalau di kesalahan desain ini, misalnya developer sistem melakukan kesalahan dalam proses pendesainannya. Yang kedua, implementasi kurang baik ini, misalnya bahwa pada saat implementasi sebenarnya sistem itu belum betul-betul siap. Artinya dari sisi kesiapan aplikasi sebenarnya belum sepenuhnya siap, tapi langsung diimplementasikan. Nah, ini akan menimbulkan lubang keamanan. Yang berikutnya ada kesalahan konfigurasi. Nah, dalam kesalahan konfigurasi ini, misalnya dalam sebuah aplikasi atau dalam sebuah sistem, saya contohkan misalnya adalah sistem perpustakaan, di mana modul konfigurasi user itu sebenarnya hanya bisa diakses oleh admin, tetapi oleh karena kesalahan konfigurasi ternyata user biasa pun atau pengguna biasa dia juga bisa masuk ke dalam modulnya si admin.
Nah, untuk kesalahan menggunakan program atau sistem ini, program tidak digunakan dengan prosedur yang benar. Misalnya bahwa aplikasi itu harus menggunakan sistem operasi A, B, C, tapi tidak mengikuti minimal requirement-nya. Kalau tadi kita membahas sumber lubang keamanan, nah selanjutnya bagaimana cara, nah sekarang bagaimana cara pengendalian keamanan sistem informasi tadi. Berkaitan dengan masalah keamanan sistem informasi, diperlukan tindakan berupa pengendalian terhadap sistem informasi. Ulangi, berkaitan dengan masalah keamanan informasi, maka diperlukan berupa pengendalian terhadap sistem informasi. Jadi oleh karena ada masalah ini, kita perlu ada sistem pengendalian agar sistem yang dijalankan itu bisa berjalan stabil. Kontrol-kontrol untuk pengamanan sistem informasi sebenarnya ini sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya, tapi di sini nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kontrol-kontrol pengamanan sistem informasi ini. Yang pertama itu adalah kontrol administratif. Ada kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Jadi ini pengendalian dalam hal pengembangan pemeliharaan sistem. Ada kontrol operasi, yaitu pengendalian dari sisi operasinya, operasional. Yang berikutnya proteksi fisik terhadap pusat data, yaitu pengendalian dari sisi proteksi fisik terhadap pusat data. Yang berikutnya kontrol perangkat keras, pengendalian sistem melalui perangkat keras. Kontrol akses terhadap sistem komputer, ini pengendalian sistem keamanan melalui akses terhadap sistem komputer. Yang berikutnya itu kontrol terhadap akses informasi, ini pengendalian sistem melalui akses informasi. Kontrol terhadap bencana, pengendalian sistem melalui kontrol bencana. Kemudian ada kontrol terhadap perlindungan terakhir, itu pengendalian sistem dilihat dari sisi perlindungan terakhir. Yang berikutnya adalah kontrol aplikasi, yaitu pengendalian sistem dari sisi aplikasinya. Oke, dari sekian kontrol-kontrol ini yang digunakan untuk pengendalian terhadap sistem informasi, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu kontrol administratif ini. Nah, untuk mengendalikan keamanan sistem informasi, kita bisa melakukan beberapa sistem pengendalian. Yang pertama, kita bisa melakukannya dari sisi administrasinya nih. Nah, pengendalian keamanan sistem informasi dari sisi administrasi ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh kerangka kontrol dilaksanakan sepenuhnya dalam organisasi berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas. Jadi dalam implementasi sebuah sistem, pengembang ataupun si pemilik sistem itu harus membuat kontrol pengendalian keamanan informasi terkait dengan administrasi untuk memastikan bahwa sistem itu dijalankan berdasarkan prosedur-prosedur atau katakanlah SOP yang jelas. Kerangka kontrol itu harus dilakukan sepenuhnya dalam organisasi berdasarkan prosedur yang jelas. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana kita mempublikasikan kebijakan kontrolnya untuk semua pengendali sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius. Jadi tidak hanya berupa lisan, tapi juga harus tertulis. Nah, yang kedua, prosedur yang bersifat formal nih, dan standar pengoperasian disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas. Jadi termasuk tadi bahwa SOP yang dibuatkan di kontrol pertama ini ya harus serius. Supaya serius itu tadi ya, prosedurnya itu harus dibuat bersifat formal. Misalnya kalau di perusahaan ya dia harus ditanggungjawabkan, misalnya ada satu unit dan satu unit tadi itu harus mempertanggungjawabkan keadaan sistemnya itu kepada pimpinan, dan itu tertulis ya, tertulis. Seperti misalnya bagaimana cara proses pengembangan sistem. Misalnya kalau ada sistem yang kurang kemudian dilihat perlu untuk pengembangan sistem, maka pengembangan sistem ini juga harus jelas prosedurnya, siapa yang melakukannya, siapa yang mengawasi, dan siapa yang bertanggung jawab untuk implementasinya. Selanjutnya dalam prosedur bersifat formal ini itu tadi ya, seperti yang di poin pertama tadi, prosedur untuk backup. Ini bagaimana prosedur untuk backup ini?
Ini hal-hal yang dilakukan untuk menjaga apabila nanti suatu saat sistemnya mengalami crash. Jadi dengan backup ini diharapkan data yang hilang atau rusak itu tidak terlalu banyak. Nah, kemudian prosedur yang bersifat formal juga bisa dalam pemulihan data. Pemulihan datanya bagaimana? Ini di beberapa perusahaan itu pemulihan data itu tidak bisa dibawa keluar ya. Harus di dalam internal perusahaan itu dia, dan orangnya ditentukan. Berikut jadwal atau schedule pemulihan datanya pun juga ditentukan. Dan manajemen pengarsipan data ini terkait dengan meskipun data itu sudah di-input atau disimpan dalam bentuk digital, maka untuk menelusuri atau mempertanggungjawabkan apabila di kemudian hari ada kesalahan, maka data aslinya itu menjadi bagian penting untuk mengevaluasi apakah kesalahan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga, masih dalam kontrol administratif ini, untuk pengendalian sistem informasi itu kita bisa melihat kontrolnya itu dari sisi perekrutan pegawai. Perekrutan pegawai ini harus dilakukan secara berhati-hati, yang diikuti dengan orientasi pembinaan dan pelatihan yang diperlukan. Jadi sebagai contoh, bahwa untuk merekrut pegawai ini seharusnya bahwa pegawainya itu minimal dia bisa mengoperasikan komputer ya. Yang kedua, dia memahami tentang pekerjaan yang dikerjakannya. Nah, untuk melakukan itu tentu dilakukan proses pembinaan dan pelatihan yang diperlukan. Karena kalau ini tidak dilakukan, tidak diperhatikan, maka dua poin ini mungkin akan terlewatkan juga. Kemudian kontrol administratif yang keempat, kita juga bisa melakukan supervisi terhadap pegawainya. Nih, jadi meskipun kita sudah atau pemilik perusahaan sudah memberikan wewenang kepada pegawai, bukan berarti pegawai tadi dilepas begitu saja pekerjaannya, tapi tetap harus dilakukan supervisi. Nah, supervisi ini tujuannya adalah untuk melakukan kontrol apakah pegawai tersebut melakukan penyimpangan atau tidak terhadap sistem yang dijalankan. Yang berikutnya, dari sisi kontrol administratif ini penting sekali ya, dari poin 1, 2, 3, 4 ini juga amat penting ini, bahwa dalam pengendalian keamanan sistem informasi, poin kelima ini dari sisi kontrol administrasi ini penting sekali ya. Pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan ini, pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan dengan tujuan agar tak seorang pun yang dapat menguasai suatu proses yang lengkap. Jadi saya ulangi, pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan dengan tujuan agar tak seorang pun yang dapat menguasai suatu proses yang lengkap. Nah, ini di beberapa pemahaman ini sedikit berbanding terbalik atau bertolak belakang, bahwa sistem yang dibangun itu salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi pegawai. Itu betul ya, memang untuk mengurangi pegawai, tapi yang salah dalam proses pengurangan pegawai itu adalah beberapa organisasi justru menganggap bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan 10 orang kemudian dengan adanya sistem menjadi dikerjakan 1 orang. Nah, kaitannya dengan kontrol administratif itu menjadi tindakan yang salah sebenarnya dalam pengendalian keamanan sistem informasi. Artinya 10 menjadi 1 tadi itu mau tidak mau menyebabkan bahwa seluruh aktivitas sistem itu akan dikuasai oleh 1 orang secara penuh. Prosesnya itu dikuasai oleh 1 orang secara penuh. Nah, itu sangat rawan sekali. Nah, ini kalau saya ambil contoh misalnya bahwa di sebuah perusahaan retail, bagian gudang itu memiliki tugas dalam sistem itu adalah mengetri data-data barang yang masuk. Bahwa bagian gudang ini tidak boleh mengetahui akses untuk ke bagian penjualan dan bagian-bagian lain. Demikian sebaliknya. Kenapa tidak boleh? Karena apabila bagian gudang bisa masuk ke dalam sistem penjualan, ini akan rawan sekali adanya transaksi pengolahan data yang tidak normal. Oleh karena itu, pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan ini sangat penting ya.
Nah, yang berikutnya itu kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Nah, dalam kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem ini kaitannya terhadap pengendalian keamanan sistem informasi. Yang pertama di sini disebut bahwa peran auditor sistem informasi ini sangatlah penting. Auditor sistem informasi harus dilibatkan dari mulai masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali, termasuk dalam hal otorisasi pemakai sistem. Oke, ini terkait dengan kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem ini memang yang jadi masalah kalau untuk organisasi atau perusahaan-perusahaan menengah, auditor ini jarang sekali diperhatikan ya, karena mahalnya biaya implementasi dari teknologi informasi itu. Kadang-kadang kalau untuk beberapa perusahaan dan organisasi ya, orang IT itu ya all in one, satu untuk semua. Padahal dalam hal pengendalian keamanan sistem informasi harusnya ada bagian-bagian yang kemudian itu dipisah. Salah satunya adalah bagian auditor sistem ini. Auditor sistem ini akan sangat membantu dalam proses pengembangan, maksud saya dalam proses pengendalian keamanan sistem informasi. Oke, nah berikutnya adalah pengendalian keamanan sistem informasi dilihat dari sisi kontrol operasinya. Kontrol operasi dimaksudkan agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Hal-hal yang termasuk dalam kontrol ini adalah yang pertama, pembatasan akan akses terhadap data. Nah, kaitan dengan pengendalian keamanan informasi, kalau kita melihat dari kontrol operasinya tadi disebut bahwa pembatasan akan akses terhadap data ini salah satu poin yang bisa dilakukan untuk mengendalikan keamanan sistem informasi dari sisi kontrol operasinya. Misalnya saya contohkan ya, kalau dalam pembatasan akan akses terhadap data ini bahwa di sebuah implementasi sistem harus ditentukan level-level dari pengguna sistemnya. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau dalam perusahaan retail itu untuk bagian gudang level apa, untuk bagian penjualan level apa, ini harus jelas pembatasan akses ya, agar ketika terjadi kesalahan, identifikasi kesalahan itu akan lebih mudah. Yang kedua, kontrol terhadap personal pengoperasian. Sedangkan untuk yang kedua ini, kontrol terhadap personal pengoperasian ini, personelnya juga harus dibatasi hak aksesnya. Artinya kalau misalnya di bagian gudang tadi ada 4 orang personilnya, maka masing-masing 4 orang ini harus diberikan akses yang berbeda. Di masing-masing personel itu harus dikendalikan aksesnya untuk lebih mempermudah lagi detail dari pengendalian keamanan informasinya. Nah, baik, yang ketiga, dalam kontrol operasi ini bisa diterapkan kontrol terhadap peralatan. Jadi peralatan pun bisa jadi pemicu terhadap gangguan keamanan sistem informasi ya. Maka oleh karena itu dari sisi kontrol operasi untuk mengendalikan keamanan sistem informasi ini, kita perlu juga memperhatikan kontrol peralatan. Jadi peralatan jangan sampai ada peralatan yang tidak siap. Artinya harus dalam keadaan stabil semua peralatannya agar kemungkinan gangguan terhadap operasional itu bisa lebih diminimalkan. Yang berikutnya, kontrol terhadap penyimpanan arsip. Ini juga perlu diperhatikan. Apabila terjadi kesalahan di dalam pemasukan data atau pengolahan data, maka untuk lebih mempermudah identifikasi masalahnya bisa dilihat dalam pengarsipannya tadi. Nah, yang berikutnya adalah pengendalian terhadap virus. Jadi kaitannya terhadap pengendalian terhadap virus ini, administrator atau pengelola sistemnya itu harus melakukan 3 kontrol nih. Ada yang pertama yaitu preventif, detektif, dan korektif. Ini sebenarnya di pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan, hanya mungkin tidak terlalu detail saya jelaskan. Nah, upaya preventif, detektif, korektif inilah yang bisa dilakukan khususnya oleh administrator sistem dalam hal pengendalian terhadap virus. Nah, apa yang bisa dilakukan terkait kontrol preventif ini atau pencegahan ya? Pencegahan ini salah satu contohnya adalah menggunakan salinan perangkat lunak atau berkas yang berisi makro benar-benar bersih. Jadi kalau pada saat implementasi sistem ternyata di dalam penggunaan sistemnya itu ada beberapa makro yang digunakan, pastikan bahwa makro itu ya sudah benar-benar bersih.
Jadi tidak ada script-script sisipan di dalam makro tersebut yang kemudian itu bisa merugikan sistem. Menghindari pemakaian perangkat lunak freeware atau shareware dari sumber yang belum bisa dipercaya. Ya, freeware ini sebenarnya ini memang menjadi primadona ya, perangkat lunak freeware itu menjadi primadona bagi pengguna, termasuk shareware juga, tetapi perlu diperhatikan bahwa dua sumber ini merupakan salah satu objek yang sangat potensial untuk memicu terjadinya gangguan pada sistem. Nah, untuk pencegahan ini juga bisa dilakukan menghindari pengambilan berkas yang mengandung makro dari sembarang tempat. Sudah tadi yang di pertama ini. Memeriksa program baru atau berkas-berkas baru yang mengandung makro dengan program antivirus yang maksudnya di sini memeriksa program baru atau berkas-berkas baru yang mengandung makro dengan antivirus, berarti di-scan dulu sebelum digunakan, itu maksudnya. Nah, yang berikutnya yang paling penting lagi ya, yang paling penting dalam proses pencegahan ini adalah menyadarkan setiap pemakai untuk waspada terhadap virus. Kan adanya sikap waspada terhadap virus, maka bagian-bagian yang ada di sini disebutkan di sini tadi itu akan menjadi perhatian bagi si penggunanya. Nah, itu tadi untuk upaya pencegahan. Yang kedua untuk upaya detektif atau identifikasi. Nah, bagaimana cara melakukan upaya detektif agar mengurangi terjangkitnya virus tadi? Yang pertama, kita melakukan secara rutin menjalankan program antivirus untuk mendeteksi infeksi virusnya. Oke, disarankan menggunakan antivirus yang memang betul-betul sudah percaya. Boleh menggunakan yang gratis, tapi perhatikan kemampuan dari antivirusnya. Nah, upaya identifikasi atau detektif ini juga bisa dilakukan dengan cara melakukan perbandingan ukuran berkas untuk mendeteksi perubahan ukuran pada berkas. Misalnya, sebuah file yang sebelumnya itu katakanlah 100 KB tiba-tiba berubah menjadi 1 KB, ini harus jadi perhatian ya. Perhatikan ukuran yang berubah tadi itu apakah oleh karena memang terjadi perubahan di dalam filenya, isi file, atau jangan-jangan oleh karena disebabkan si virus. Nah, ini perlu diperhatikan sangat detail. Yang berikutnya untuk upaya detektif ini adalah bisa melakukan perbandingan tanggal berkas ya, untuk mendeteksi perubahan tanggal berkas. Misalnya ada sebuah berkas yang kita buat atau kita update di tanggal 1, kemudian kita buka lagi di tanggal 10. Nah, kita lihat dulu tanggalnya apakah benar tanggal itu masih tanggal 1. Kalau belum kita buka, belum pernah dibuka setelah dibuat atau diupdate di tanggal 1 tadi, ternyata tanggalnya berubah, tanggal berkasnya, ini perlu perhatikan apakah sudah terjadi perubahan oleh virus atau bahkan mungkin sudah dilakukan perubahan oleh pengguna lain. Ini upaya detektif ini sangat penting ya untuk mengantisipasi, meminimalkan terjadinya jangkit virus. Nah, yang berikutnya untuk upaya pengurangan terjangkitnya virus ini adalah upaya korektif ya, upaya koreksi. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk melakukan upaya koreksi ini? Yang pertama, kita memastikan pembackupan data itu bersih. Jadi ketika kita melakukan backup data disimpan ke storage lain, pastikan backup datanya itu memang bersih. Caranya itu tadi ya, dengan melakukan scan dulu boleh. Nah, yang berikutnya ini memiliki rencana terdokumentasi tentang pemulihan infeksi virus. Jadi untuk upaya koreksi ini bisa dilakukan dengan cara membuat rencana terdokumentasi. Jadi kalau di perangkat komputer misalnya itu di perangkat komputer organisasi usaha atau di laboratorium, ada baiknya memang dibuatkan kartu kontrolnya ya, kartu kontrol untuk memastikan bahwa kita melakukan upaya terdokumentasi kaitannya terhadap pemulihan infeksi virus, misalnya per minggu kah, atau 2 kali sebulan kah, 1 kali sebulan kah, atau sesuaikan atau jadwalnya atau schedule-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang berikutnya untuk upaya koreksi ini menjalankan program antivirus untuk menghilangkan virus dan program tertular. Jadi artinya kalau sudah melakukan upaya preventif, pencegahan, sudah melakukan upaya detektif atau identifikasi, ternyata masih ada juga kendala atau virus masih bisa masuk,
Maka untuk upaya korektifnya adalah kita harus menjalankan program antivirus untuk menghilangkan virus dan program tertular tadi. Atau dengan kata lain, kita harus lakukan scanning menggunakan antivirus. Pastikan antivirusnya itu adalah antivirus update terbaru, dan lebih bagus lagi ya antivirus yang memang berbayar ya, supaya proses identifikasi atau koreksi virusnya itu lebih baik dan dia memiliki database yang terbaru. Oke, itu tadi pengendalian keamanan sistem operasi untuk kaitannya terhadap kontrol dari kontrol operasi. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana pengendalian keamanan sistem operasi itu untuk dari sisi proteksi fisik terhadap pusat data. Nah, untuk pengendalian keamanan sistem operasi dari sisi proteksi fisik terhadap pusat data ini sangat penting. Ini terkait dengan salah satu adalah objeknya itu objek server. Di sini disebut pusat data merupakan aset bagi sistem informasi ya. Pusat data merupakan aset penting bagi sistem informasi. Betul ya, karena pusat data ini itulah sebabnya diperlakukan khusus oleh beberapa organisasi. Nah, yang tujuannya adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data. Ya, ini sangat penting sekali memperhatikan proteksi fisik terhadap pusat data ini. Katakan ini tadi adalah objeknya adalah server ya, oleh karena pusat data ini merupakan pusat dari integrasi data untuk setiap unit yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Maka perlakuan terhadap pusat data ini memang harus lebih baik dari unit-unit lain. Misalnya tadi disebut di sini bahwa faktor lingkungan harus diperhatikan, suhu ya. Misalnya kalau ruangan server itu harus memiliki suhu yang stabil agar sistem atau perangkat bisa bekerja dengan stabil. Yang kedua, kebersihan. Ya, ini berkaitan dengan kemampuan si perangkat tadi nanti agar tetap stabil tadi, maka di samping suhunya juga kebersihan penting. Kelembapan udara ini tadi ya, kelembapan udara ini bisa diantisipasi dengan menggunakan memasang perangkat-perangkat seperti AC ya. Kemudian bahaya banjir, kaitannya dengan bahaya banjir, maka posisi ruangan yang dijadikan pusat data juga harus menjadi perhatian. Setidaknya bisa meminimalisir adanya gangguan bahaya banjir ini. Dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan. Keamanan fisik ini terkait itu yang disebutkan tadi bahwa memang ruangan khusus untuk pusat data ini diupayakan di ruangan khusus ya, jangan digabung dengan ruangan-ruangan unit-unit yang lainnya. Bahkan bukannya ruangnya juga terpisah, tapi orangnya yang ditempatkan di tempat tersebut juga adalah orang-orang yang khusus. Nah, setelah kontrol proteksi fisik terhadap pusat data, kita ke kontrol perangkat keras. Jadi dalam pengendalian keamanan informasi, kita bisa menerapkan pengendalian itu dari sisi kontrol perangkat kerasnya. Yang pertama, upaya apa yang bisa dilakukan untuk kontrol perangkat keras ini yaitu mengantisipasi kegagalan sistem komputer. Organisasi menerapkan sistem komputer yang bersifat fault toleran atau toleran terhadap kegagalan. Nih. Jadi dalam kontrol perangkat keras ini misalnya bahwa kalau seandainya terjadi kerusakan storage, bagaimana cara mengatasi agar data yang sudah tersimpan sangat banyak itu tidak rusak oleh karena ada gangguan-gangguan tertentu. Itu yang disebut tadi, salah satu yang disebut adalah toleran terhadap kegagalan. Maka untuk contoh ini misalnya tadi kalau dalam server, salah satu yang bisa dilakukan adalah untuk mengantisipasi adanya kerusakan storage yang ada di server tadi ya. Jadi pada saat penulisan data dilakukan kepada dua atau lebih disk sekaligus, jadi disk utama dan disk yang dijadikan untuk disk backupnya, sehingga ketika terjadi gangguan maka toleran terhadap kegagalan ini bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya pada sistem ini komponen dalam sistem mengalami kegagalan, maka komponen cadangan segera ini disebutkan tadi di sini ya. Apabila ada gangguan maka komponen cadangan itu bisa mengambil alih peran dari komponen yang rusak tadi. Nah, ini dia beberapa sistem fault toleran terhadap kontrol perangkat keras yang bisa diterapkan. Ya.
Ada levelnya, level komunikasi jaringan, level pada prosesor, level pada penyimpanan eksternalnya, level pada catur daya, level pada transaksinya. Ini dia ya, actionnya apa saja yang bisa dilakukan kalau terjadi misalnya gangguan terhadap level 1, 2, 3, 4, 5 ini, apa yang bisa dilakukan tindakannya. Ini dia. Nah, berikutnya setelah kontrol terhadap perangkat tadi, kita ke kontrol akses terhadap sistem komputer. Jadi akses terhadap sistem komputer ini pun perlu dikontrol dalam kaitan pengendalian keamanan sistem informasi. Nah, apa upaya yang dilakukan untuk mengontrol atau terhadap kontrol akses terhadap sistem komputer ini? Yang pertama, dilakukan pembatasan akses terhadap sistem. Jadi kaitannya terhadap akses terhadap sistem komputer ini, salah satu yang bisa dilakukan adalah pembatasan akses terhadap sistem. Artinya bahwa setiap pemakai sistem itu harus diberi otorisasi. Jadi harus ada otorisasinya dari setiap pemakai sistemnya. Bahkan otorisasi itu harus dibuat berbeda-beda. Jadi antara pemakai A, B, C itu harus dibuat otorisasinya atau aksesnya itu berbeda-beda. Bila perlu dilakukan dengan cara menggunakan akses username dan password ya. Ini yang paling umum nih bisa dilakukan untuk membatasi hak akses ini, biasanya paling umum digunakan menggunakan username dan password. Yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah mengkombinasikan teknologi lain. Jadi pembatasan akses tadi bisa dikombinasikan tidak menggunakan user password, tapi mengkombinasikan teknologi lain. Misalnya nih seperti misalnya menggunakan smart card. Jadi kalau smart card ini bisa kita lihat seperti misalnya ATM ya. ATM itu untuk mengakses yang di dalamnya sudah tersimpan personal identifikasi number ya, yang menjadi hak akses bagi si pengguna kartunya. Berikutnya, untuk kontrol akses terhadap sistem ini bisa juga dilakukan terkait dengan akses intranet ya. Apabila untuk akses intranet dari pemakai luar, maksudnya via internet, ini bisa dilakukan pemasangan firewall ya, di antara jaringan internet dan perangkat server sistem itu dibuat firewall ya, dipasangkan firewall untuk menguasai lalu lintas informasi atau data yang mengalir dari luar sistem ke dalam sistem atau ke jaringan lokal. Di firewall inilah yang nanti yang menjadi alat filter. Nah, berikutnya untuk mengendalikan keamanan sistem informasi, kita juga bisa melakukan kontrol akses informasinya. Ini hampir mirip dengan yang ada di sini tadi, kontrol akses terhadap sistem komputer, tapi ini kaitannya dengan teknik sistemnya. Sedangkan ini adalah kontrol akses informasi. Nah, yang dimaksud di sini bagaimana mencegah kemungkinan keberhasilan pihak yang tidak berwenang mengakses dan membaca informasi melalui jaringan. Jadi di beberapa sistem atau database-nya diimplementasikan mode pengamanan seperti yang kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan algoritma kriptografi. Nah, kemudian dalam kaitannya kontrol akses informasi ini perlu dilakukan penyandian informasi untuk mencegah penyandian informasi dengan kriptografi ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kriptografi itu adalah salah satu teknik atau metode pengamanan informasi yang bisa dilihat dari sisi kontrol akses informasinya. Nah, seperti apa kontrol akses informasi ini? Nah, jenis ancaman yang perlu diperhatikan ini ada jadi kaitannya dengan pengamanan akses informasi itu ada beberapa ancaman yang kemudian perlu diperhatikan sehingga kita perlu menerapkan salah satu mode keamanan akses informasi yang kita contohkan. Salah satu pemanfaatan yaitu implementasi dari kriptografi. Jenis ancaman yang pertama itu adalah interupsi. Interupsi ini ancaman yang kemudian itu bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan hard disk, adanya pemotongan jalur komunikasi. Kemudian ancaman yang kedua adanya intersepsi. Intersepsi ini adanya gangguan penyadapan data melalui jaringan publik. Kemudian ancaman yang berikutnya ini ada modifikasi.
yaitu gangguan yang melakukan perubahan program, bahkan menyisipkan malicious kode. Yang berikutnya ancaman fabrikasi. Ancaman fabrikasi ini adalah gangguan yang kemudian dia bisa menambahkan record ke dalam basis data dengan cara menyamarkan, sehingga si pengguna tidak curiga kalau di dalam sistemnya tersebut ada gangguan. Oke, ini tadi kontrol akses informasi ya. Jadi oleh karena adanya ancaman ini, kita perlu melakukan kontrol akses informasi. Salah satu yang bisa digunakan adalah dengan memanfaatkan atau menerapkan atau mengimplementasikan metode penyandian informasi dengan menggunakan kriptografi. Nah, yang berikutnya itu adalah kontrol terhadap bencana. Kontrol terhadap bencana ini, maksudnya di sini pemulihan terhadap data apabila terjadi bencana. Ini maksudnya ya. Bagaimana upaya pemulihan terhadap data yang dilakukan apabila terjadi bencana. Nah, yang pertama itu bisa rencana darurat. Dan rencana daruratnya adalah emergency plan, di mana kita bisa menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para pegawai ketika bencana terjadi. Misalnya, kalau di beberapa perusahaan sih ini sudah dilakukan ya, bahwa ada piket emergency itu. Siapa yang melakukan pengamanan ruangan, siapa melakukan pengamanan alat, siapa melakukan pengamanan dokumen. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah bahwa pengamanan dokumen pegawai yang bertugas di saat itu, apa yang bisa dilakukannya? Apakah mengangkat komputernya atau mengambil data backupnya? Jadi tergantung seperti apa sistem yang ada di sana. Ini rencana darurat ya. Jika memungkinkan bisa dilaksanakan. Nah, rencana pemulihan yang berikutnya bisa dilakukan dengan rencana cadangan, yaitu melakukan backup rutin. Ya, melakukan perencanaan backup. Jadi dalam setiap menjalankan sistem itu harus dibuat bagaimana upaya backup plan ini berjalan, yaitu tadi di awal disebut bahwa harus dibuatkan SOP-nya. Jadi si pengendali atau si pengelola sistem, pemakai sistem itu secara rutin melakukan rencana backup. Tujuannya agar apabila terjadi kesalahan di dalam sistemnya atau perangkatnya, maka tidak terlalu banyak data yang hilang ya, oleh karena sudah ada backupnya. Nah, sedangkan proses backup ini bisa dilakukan beberapa cara ya, bisa dilakukan ke storage lain, atau bahkan kalau di zaman sekarang ini mode backup ini kita bisa lakukan ke dalam cloud system. Cloud system sekarang sudah banyak pilihan, ada yang berbayar agak besar, ada juga yang kecil, bahkan ada juga cloud system yang gratis. Nah, kontrol terhadap bencana yang berikutnya adalah rencana pemulihan atau recovery plan. Nah, menentukan bagaimana proses akan dikembalikan ke keadaan seperti aslinya secara lengkap, termasuk mencakup tanggung jawab masing-masing personil. Jadi, untuk pengendalian kawasan informasi terkait dengan terhadap kontrol bencana ini, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan asumsi personilnya sehat semua nih ya. Maka yang bisa dilakukan yang pertama adalah memastikan setiap tanggung jawab masing-masing personil itu bisa dijalankan dengan normal ya. Menyiapkan atau mengentrikan data-data yang mungkin pada saat kejadian itu ada yang crash. Yang kedua, proses bagaimana admin sistem itu bisa mengembalikan data yang dari backup tadi ke dalam sistem baru yang baru diinstalkan. Nah, kontrol terhadap bencana ini setelah upaya-upaya ini tadi dilakukan, maka upaya yang berikutnya dilakukan adalah menguji atau test plan. Menentukan bagaimana komponen-komponen dalam rencana pemulihan akan diuji atau disimulasikan. Jadi pada saat implementasi sistem di awal, jangan tunggu yang dari bencana ya, sebelum ya, ini sebelum proses pengujian ini, test plan ini dilakukan sebelum terjadinya bencana, maka dilakukan simulasi bagaimana simulasi dilakukan mulai dari yang pertama tadi, rencana daruratnya seperti apa, rencana cadangannya seperti apa, rencana pemulihan atau recovery plan-nya seperti apa. Jadi ini harus disimulasikan semua supaya pada saat kejadian nanti setidaknya ada beberapa yang bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya ini adalah kontrol terhadap perlindungan terakhir ya. Kaitannya terhadap pengendalian keamanan sistem informasi. Kontrol terhadap perlindungan terakhir ini salah satunya adalah rencana pemulihan terhadap bencana tadi ya, seperti itu. Nah,
Apa yang bisa dilakukan di sini? Tentu salah satunya yang terkait dengan perlindungan terkait ini adalah asuransi. Bagaimana asuransi merupakan upaya untuk mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana. Ini makanya kadang-kadang memang beberapa pihak yang menyebut bahwa asuransi ini kadang tidak penting ya. Tetapi asuransi ini sebenarnya penting. Artinya asuransi ini memang akan sangat membantu atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana. Nah, di beberapa kasus kalau kita melihat ya, biasanya organisasi mengasuransikan gedung, kemudian juga mengasuransikan aset-aset tertentu dengan tujuan kalau ada bencana terjadi, klaim asuransi dapat digunakan untuk meringankan beban organisasi. Meringankan ya, setidaknya kalau ada kerugian tidak secara penuh, dia ada agak ringan sedikit kerugiannya. Nah, kontrol yang terakhir terhadap pengendalian keamanan informasi ini adalah kontrol aplikasi. Jadi pengendalian keamanan sistem informasi kita juga bisa melakukan dari sisi kontrol aplikasinya. Kontrol aplikasi ini adalah kontrol yang diwujudkan secara spesifik maksudnya dalam suatu aplikasi sistem informasi. Apa saja wilayah yang dicakup oleh kontrol aplikasi ini? Wilayah yang dicakup adalah salah satu kontrol masukan. Jadi, misalnya untuk kontrol masukan ini bahwa harus menggunakan scan atau alat khusus, proses pengampungan atau pemasukan data itu bisa berjalan normal. Yang berikutnya kontrol pemrosesannya. Jadi alat pemrosesannya pun dikontrol. Kemudian kontrol keluarannya. Ini kontrol keluaran misalnya bahwa data yang sudah diinputkan itu katakanlah tidak boleh dicetak ke kertas, berarti diproteksi melalui sistem bahwa data itu hanya bisa dicetak misalnya katakan ke dalam bentuk-bentuk file. Kontrol basis data, ini database-nya juga harus dikontrol. Maka salah satu yang bisa dilakukan adalah memproteksi basis datanya dan melakukan implementasi penyajian informasi terhadap record yang ada di database-nya. Nah, ini nanti akan menjadi tugas di kelas keamanan sistem informasi, bagaimana implementasi kriptografi terhadap record basis data. Nah, yang berikutnya untuk kontrol aplikasi ini adalah kontrol telekomunikasi. Jadi penggunaan telekomunikasi pun yang terhubung ke dalam sistem itu dibatasi ya. Telekomunikasi seperti apa yang bisa digunakan untuk sistemnya. Nah, berikutnya setelah proses pengendalian keamanan informasi dengan beberapa kontrol tadi sudah dilakukan, maka kita juga perlu memperhatikan adanya pengujian keamanan sistem. Bagaimana kita memastikan proses kontrol-kontrol yang disebutkan tadi itu sudah berjalan dengan baik? Maka kita harus uji keamanan sistemnya. Dikarenakan banyak hal yang harus dimonitor, administrator dari sistem informasi membutuhkan automate tool. Ini kadang-kadang bisa diberlakukan juga nih automate tool ya untuk membantu si admin memonitor keadaan sistem dan perangkatnya. Perangkat pembantu otomatis yang dapat membantu menguji atau mengevaluasi keamanan sistem yang dikelola, ini dia. Nah, untuk automatic tool ini bisa diambil di internet. Ada yang gratis, bagusnya yang berbayar lah ya, karena kaitannya dengan sistem pengendalian keamanan. Nah, tujuannya tadi adalah membantu menguji atau mengevaluasi keamanan sistem yang dikelola. Jadi sejauh mana kontrol-kontrol yang kita sebutkan tadi sampai kontrol aplikasi ini sudah terlaksana dengan baik. Nah, dalam hal pengujian keamanan sistem ini ada beberapa program yang bisa digunakan, seperti misalnya ini beberapa tahun yang lalu ya, ini yang ada namanya aplikasi Crack ya. Kemudian ada aplikasi Land and Ledger, Ping Audit, dan Windows ini, dan masih banyak lagi ini ya aplikasi yang bisa digunakan untuk memonitor keadaan sistem. Baik, kelas keamanan sistem informasi, demikian tadi materi evaluasi keamanan sistem informasi. Jadi proses evaluasi keamanan sistem informasi ini merupakan bagian penting dalam pengendalian keamanan sistem informasi. Nah, berikutnya terkait dengan pengendalian keamanan sistem informasi ini, saya akan memberikan penugasan kepada kelas, yaitu perancangan sebuah sistemnya sistem sederhana saja, tapi menerapkan metode pengamanan kriptografi
terhadap record database. Oke, ini dia petunjuk tugasnya. Tugasnya adalah tadi saya sebut terkait dengan penerapan kriptografi pada record database. Jadi teman-teman kelas keamanan informasi dan jaringan, buatkanlah sebuah aplikasi atau sistem sederhana yang kemudian di dalamnya itu ada implementasi kriptografi atau penyandian informasi terhadap record sebuah database aplikasi tersebut. Nah, ini petunjuk penugasannya. Yang pertama, buatlah sebuah aplikasi sederhana, tadi sudah sebutkan ya, dengan topik kontrol untuk pengamanan sistem informasi atau pengendalian keamanan sistem informasi, seperti misalnya aplikasi perpustakaan. Dalam aplikasi perpustakaan ini ada implementasi pengendalian keamanan sistem informasi dengan cara atau tujuan melindungi data user admin. Nah, bagaimana implementasinya? Misalnya membuatkan hak akses kontrol untuk setiap pengguna sistem atau aplikasi perpustakaannya. Yang kedua, kontrol untuk delivery service. Dalam contoh sistem ini misalnya dibuatkan implementasi kriptografinya untuk melindungi PIN atau kode booking. Jadi dilakukan penyandian informasi untuk kode booking ini. Kalau misalnya ada orang lain yang membuka sistemnya, dia tidak tahu kode booking yang tersimpan di dalam database-nya tadi. Yang kedua, misalnya untuk implementasi pengiriman barang. Dalam sistem pengiriman barang ini dilakukan atau implementasikan kriptografi penyandian informasi untuk melindungi kode transaksi. Ini menghindari ada pihak-pihak lain yang kemudian dapat mengetahui kode transaksinya, kemudian dia bisa mengambil barang di tempat pengiriman barangnya dan lain-lain ya. Silakan membuat aplikasi atau sistem sederhana yang topiknya itu pilih sendiri ya, pilih atau tentukan jenis aplikasi apa saja yang akan dibuat, terserah. Yang kedua, kriptografi diterapkan pada record database. Jadi ingat bahwa implementasi kriptografinya itu digunakan pada record database ya, database aplikasi. Nah, kriptografi yang digunakan apa itu tergantung ya, terserah kalian mau menggunakan mode kriptografi apa. Mode cache receiver boleh, pagina receiver boleh, RSA boleh, DES boleh, EAS juga boleh. Setiap mode kriptografi silakan pilih salah satu di antaranya. Artinya yang saya sebutkan tadi, penerapan kriptografi tadi, bahwa di dalam penyandian informasi dalam record database itu di dalamnya ada proses enkripsi. Proses enkripsinya di mana? Yaitu pada saat penyimpanan recordnya. Artinya setelah record disimpan, maka kalau ada orang lain membuka database-nya, dia tidak tahu informasi apa yang tersimpan di dalam record tadi. Nah, sebaliknya pada saat ingin membaca recordnya tadi, ada namanya proses dekripsi. Jadi jangan hanya bisa dienkripsikan, disandikan, tapi tidak bisa dibaca kembali ya. Harus bisa dibaca kembali. Oke, itu dia petunjuk penugasan 1 dan 2. Yang berikutnya, setelah aplikasi dibuat, setelah kalian buat, setelah didesain, harus jalan ya, jangan sampai tidak jalan karena nanti akan dipresentasikan. Setelah aplikasi dibuat, maka susunlah laporannya, atau maka susunlah dalam sebuah format laporan tugas. Ya, laporan tugasnya mengikuti format seperti di bawah ini. Ada kata pengantar, ada daftar isi, bab 1 pendahuluannya isinya ini. Algoritma itu jelaskan apa? Algoritma secara umum ya. Kemudian kriptografi itu apa? Jelaskan secara umum. Jenis algoritma kriptografi yang kalian terapkan ya, yang kalian implementasikan atau yang kalian pilih. Kemudian algoritma kriptografik itu seperti apa? Algoritma kriptografi modern seperti apa? Jelaskan di sini. Ingat, ini jangan menurut Anda, tapi harus menurut referensi teori ya. Maka nanti referensi yang dibuat di dalam bab 1 ini harus ada di daftar pustaka. Nih,
sumbernya dari mana ya. Sumber harus jelas. Sumber teori tidak boleh opini. Nah, yang kedua di bab 2-nya ada pembahasan, yaitu penerapan kriptografi. Di 21-nya ini penerapan kriptografi pada informasi apa? Ini informasi apa? Silakan dipilih. Perpustakaan misalnya tadi ya, atau sistem delivery system, atau sistem apa? Atau penerapan kriptografi pada aplikasi. Jadi judulnya sesuaikan saja nanti dengan judul kamu ya. Jadi di bab 21 ini kamu jelaskan kriptografi apa yang kemudian kamu pilih untuk implementasi dalam sistem tadi. Nah, setelah dijelaskan di 21-nya ini, berikutnya adalah cantumkan atau lampirkan gambar-gambar desain aplikasinya, maksudnya desain-desain formnya. Berikut desain atau gambar aplikasinya di saat di running, di saat dijalankan ya. Screenshot, masukkan ke dalam bab 22 ini. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dan saran. Apa kesimpulan saran kamu terhadap implementasi sistem keamanan untuk kriptografi yang kamu pilih tadi? Nah, yang terakhir daftar pustaka ya. Jadi semua sumber-sumber referensi harus kamu masukkan di daftar pustaka ini. Oke, yang keempat dalam penugasan ini adalah buat tugas dikumpulkan pada pertemuan ke-10. Oke. Ya, tugas dikumpulkan pada pertemuan ke-10. Ini tidak ada yang terlambat ya. Nah, berikutnya tugas yang kalian buat itu harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan melalui presentasi kelas. Nah, untuk presentasi kelasnya ya, apabila perkuliahan kita sudah dilakukan di kelas fisik Unama, maka presentasi aplikasi dilaksanakan di kelas fisik ya. Catatannya apabila sudah melaksanakan perkuliahan secara fisik di kelas Unama. Jadi di pertemuan 10 itu akan dilaksanakan presentasi aplikasinya. Nah, kalau kuliahnya itu belum bisa dilaksanakan secara fisik, maka presentasi aplikasi itu dilaksanakan secara daring ya, dan secara online. Nanti waktu presentasi masing-masing orangnya akan saya tentukan. Jadi dalam presentasi daring ini, kalau teknik online nanti agak kesulitan, bisa jadi maka kelas keamanan informasi dan jaringan merekam dulu presentasinya ya, merekam kemudian mengirimkannya ke dalam aktivitas tugas. Nah, itu kalau pertemuan perkuliahannya ini masih dilaksanakan secara daring ya. Oke, ini petunjuk penugasan ini juga saya kirimkan nanti ke dalam aktivitas tugas. Jadi silakan dimulai dikerjakan. Ingat bahwa dikumpul di pertemuan 10. Lengkapi tugasnya dengan format laporan seperti ini di luar sistem yang kalian buat. Baik, kelas keamanan informasi dan jaringan. Demikian dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kelas, akan kita diskusikan di sana. Oke kelas, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.